Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk insya Allah di poin pertama dari 31 itu, tentang masalah kurang ikhlas. Penulis mengangkat di halaman 8-nya, di sebab lemah iman yang pertama adalah kurang ikhlas, Allah SWT berfirman dalam surah Bayyinah ayat 5. Karena Anda belum pegang bukunya, mungkin Anda bisa membuka Al-Quran surah Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi di sini ada potongan ayat memurnikan ketaatan kepadanya, kepada Allah maksudnya, berarti ikhlas. Juga dalam surah Al-Hajj ayat 37 dalil yang kedua, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darah-darah yang kalian sembelih itu untuk kurban sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Allah tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya, yang butuh kamu tahu ini sebuah perintah atau enggak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, artinya adalah bahwa yang dapat sampai kepada Allah adalah niat dari orang yang melakukan hal itu. Dan nilai suatu perbuatan amat tergantung pada niat. Barang siapa yang baik niatnya, maka perbuatannya itu akan menjadi baik dan ia pasti teguh, terhindar dari kelemahan dan terhindar dari fitnah dalam beragama, dan ia akan terhindar dari kesesatan dan penyimpangan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 40. Surah Al-Hijr ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya, saya akan sesatkan mereka semua anak Adam ini kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba bedah dulu sebelum melanjutkan paragrafnya. Amal itu yang Anda kerjakan, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umrah, mau sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, zikir, berdoa dan segala macam, hanya akan diterima kalau memenuhi dua syarat mutlak. Yang pertama, ikhlas. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Kecuali yang ikhlas karenanya, gitu kan. Jadi memang ikhlas ini harus. Dan lawan ikhlas, kalau Anda mau tahu, adalah riya. Anda pamer, mau dipuji orang, nah itu berarti tidak ikhlas. Berharap balasan, itu berarti tidak ikhlas. Kalau Anda tidak berharap balasan kecuali dari Allah SWT, Anda ikhlas. Kirimkan piring makanan kepada tetangga, kembali berisi lagi atau tidak, ya tidak ada masalah bagi kita. Oke-oke saja. Gitu kan? Karena memang kita berharap wajah Allah, bukan dia. Dia kasih juga di sini, alhamdulillah, tidak dikasih, tidak ada masalah. Kita tidak berharap balasan. Kita berikan sedekah kepada orang miskin, walaupun dia tidak ucapkan terima kasih, tetap aja. Ciri orang tidak ikhlas itu, begitu dia kasih, udah duitnya dikasih 500 rupiah, 500 perak, 1000 atau 2000, kasih orang miskin. Begitu kasih, orang itu langsung pergi. Mungkin dia buru-buru ingin mengejar mobil lain di lampu merah atau apa saja. Wah, memang dasar nggak tahu terima kasih. Berarti dia berharap pujian itu. Rugi benar. Orang ikhlas tidak akan begitu. Bahkan dia berharap kalau perlu orang itu terima lalu pergi, nggak ada masalah bagi dia. Karena bagi dia antara dia sama Allah SWT. Bahkan orang ikhlas itu sering kali melakukan perbuatan berharap tidak ada yang tahu malah. Dia kasih, nggak ada yang tahu dari dia. Dari mana? Hamba Allah. Ada orang dibisikin sama syaitan, ganggu keikhlasannya. Begitu diiklankan di masjid dekat rumah. Bapak ibu sekalian muslimin muslimat, masjid kita lagi butuh bantuan. Siapa yang mau menyumbang silakan datang ke masjid membawa begini dan begitu. Ya. Kemudian Anda datanglah menyumbang. Begitu ditanya pengurus masjid, atas nama siapa? Kalau Anda ikhlas, hamba Allah aja. Kalau yang tidak ikhlas, oh haji fulan bin fulan bin fulan. Ya, kalau perlu tanya, tulis itu haji berapa kali. Ya. Atau hajja fulana binti fulan bin dan seterusnya. Naudzubillah. Lalu kemudian disebutlah namanya, dia lagi di rumah, dia dengar tuh pakai mikrofon masjid, yang telah menyumbang haji fulan dan fulan. Syaitan bisikin hatinya, tuh namamu disebut. Oh iya, selesai. Hanya sebatas itu. Untuk apa teman-teman riya ini? Untuk apa? Manfaatnya apa? Hilang. Mau ngejar lidahnya orang?
Oh, kamu hebat, kamu dermawan, kamu soleh. Itu kamu soleh, itu yang kau kejar. Apa yang kau dapat? Kenyang ke perutmu, tambah terang matamu, bertambah ke rambut kepalamu. Gak ada sesuatu yang kau dapatkan. Rugi, gitu kan? Gak ada manfaatnya sama sekali. Tapi orang ikhlas dapat pahala. Dia akan panen itu pada hari kiamat. Kita sebagai seorang muslim yakin, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan dapat lihat dan dapat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Allah gunakan kalimat dzarrah, dan siapapun yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan lihat. Semua akan didapatkan. Maka rugi kita butuh di sana. Saya kasih resep kalau orang mau riak sebenarnya. Daripada antum sholat malam, udah 1 jam, 2 jam sholat malam, udah khusyuk, udah berdoa. Terus besok teman kantor juga riak. Semalam kau sholat gak? Saya sholat. Begitu, akhirnya hilang pahala 2 jam. Gak usah repot-repot. Malam hari kalau mau tahajud, cari siapa yang jadi target anda besok. Misal atasan fulan, teman fulan. Ketuk rumahnya bel, saya mau sholat malam, lihat nih. Selesai. Gak usah tunggu besok pagi, kan rugi. Buang-buang waktu itu. Ya. Mereka para salafus saleh teman-teman sekalian berharap agar amalnya tidak diketahui. Dan Nabi SAW juga sudah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Inna Allah yuhibbu taqiyul ganiyul khafi. Allah cinta sekali dengan hamba yang taqi, suka patuh pada Allah. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Yang halal nikmati, yang haram tinggalkan. Lalu ghani, kaya, suka bersedekah. Dan khafi, suka merahasiakan amalnya. Sebagian salafus saleh teman-teman pernah bersedekah 20 tahun. Bukan 20 tahun malah, seumur hidupnya sekian tahun dia bersedekah. Gak ada yang tahu kalau dia bersedekah. Termasuk orang-orang miskin yang menerima sedekahnya. Dinukil sebuah kisah seorang penduduk Madinah dari cucu Nabi SAW. Orang ini sangat soleh. Setiap habis sholat malam, dia nggak cerita sama istrinya. Dia ambil gandum, ya, berkarung-karung 1 kilo, diangkat sampai 100 kilo. Pikul di karung besar, diputut di pundaknya, dibawa. Dia naik kuda, dilempar ke rumah 100 orang miskin. Dia nggak ketuk ya, ini dari saya, nggak ada. Taruh, pergi. Itu puluhan tahun dia berjalan. Anda tahu kapan ketahuannya? Pada saat orang ini sudah meninggal dunia. Jenazahnya itu disolati, ternyata di pundak sebelah kanannya ada bekas warna hitam. Ditanya istrinya, kenapa ini pundak suamimu? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Istrinya nggak tahu. Saya juga tidak tahu. Hanya saja saya tahu kalau malam-malam biasa dia keluar bawa karung. Karena dia tidak cerita, saya juga tidak tanya gitu. Lalu kemudian pada saat itu ada orang-orang tersebar lebih di Madinah. Ternyata ada orang-orang miskin yang biasa terima kantong-kantong gandum. Sekarang sudah tidak lagi semenjak orang itu meninggal. Baru ketahuan kalau dia lakukan. Puluhan tahun. Seorang di antara mereka teman-teman berpuasa sunnah Senin Kamis. 20 tahun lebih istrinya nggak tahu. Kok bisa? Bukan dia tidak bisa cerita sama istrinya, bukan dia tidak bisa aja. Tapi rupanya sebelum menikah, ini ijtihad dari dia ya. Sebelum dia menikah, dia nggak pernah sama sekali, dia selalu puasa Senin Kamis. Begitu dia nikah, dia tidak cerita sama istrinya, kalau saya puasa Senin Kamis. Istrinya seperti layak semua istri, nyiapin makan suaminya. Kalau Senin sama Kamis, dia nggak bilang, nggak usah saya lagi puasa, nggak. Dia diam saja, dia bawa, suruh bungkusin. Istrinya pikir dia makan, dia kebetulan punya toko di satu tempat gitu ya. Di kota Irak, pada saat itu salah satu kota di Irak, dia pergi, kemudian dia buka, kalau dia lagi makan siang, dia panggil orang miskin, dikasih makanan itu. Dia pulang ke rumahnya setelah maghrib. 20 tahun dia buka puasa, baru dia pulang ke rumahnya makan. Istrinya pikir dia nggak puasa, untuk jaga keikhlasan. Seseorang di antara mereka teman-teman sekalian, pada saat dia tidur malam hari, dia tidurin istrinya, sampai tidur kemudian dia bangun sholat malam. Sampai istrinya tidak tahu, bertahun-tahun begitu. Satu malam istrinya terkaget, lalu lihat suaminya sholat. Dibiarkan sama dia. Besok dilihat sama lagi. Terus begitu. Dan selalu kalau pagi-pagi matanya suaminya sampai memerah, kurang tidur. Lalu dia tegur satu malam suaminya pas turun, bos mau sholat malam, lalu kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, kasihanilah dirimu. Aku perhatikan kau setiap malam begini. Entah sudah berapa lama kau nggak istirahat. Lalu kata suaminya, tidurlah wahai istriku kalau kau mau tidur. Sesungguhnya apa yang saya lakukan kebaikan buat saya dan kebaikan buat kamu juga. Maksudnya kalau saya masuk surga nanti kau juga dapat sama. Mereka menjaga amal itu. Jaga. Ada seseorang salafus saleh pernah sholat malam di hutan, diikuti oleh seseorang dan ketahuan dia sholat malam, gitu kan. Maka temannya ini kebetulan, ya, yang ikuti dia, yang tahu dia sholat malam, diam-diam dia selalu dengar ayat yang dibaca, doa yang dibaca gitu.
Pas sudah menjelang subuh, dia terdengar ada semak belukar. Maka orang yang sedang sholat ini kaget, lalu dia mengatakan, semoga Allah merahmatimu, keluarlah, kau mata-matai saya. Maka temannya mengatakan, iya, saya mau tahu, karena selama ini saya dengar cerita, kalau kau tidak pernah tinggalkan sholat malam, maka saya mau cari tahu. Apa kata orang yang ketahuan amal solehnya ini? Dia bilang apa? Di tengah hutan berdua sama temannya, dia mengatakan, saya mohon kepadamu, tolong rahasiakan apa yang kau lihat. Dia mohon supaya jangan dicerita. Kalau kita subhanallah sekarang terbalik, berharap orang expose. Nggak akan sedekah kecuali ada kamera. Sebentar. Dan syuting dulu, kamera. Berdoa di depan Ka'bah, subhanallah, harus Ka'bah kelihatan. Sebentar. Ya, supaya ditahu berdoa di depan Ka'bah. Ada berapa kali saya tahu orang begitu foto. Kenapa akhi dan ukhti? Apa yang mau didapat? Ini lidahnya manusia. Oh, kamu hebat. Terus apa? Gemukkah kamu? Nggak ada manfaatnya. Gitu. Harus hati-hati. Karena sayang, amal kita akan dibangkitkan hari kiamat dan kita hanya diterima ya dari amal kita adalah yang penuh dengan keikhlasan. Oleh karena itu disebutkan, kata penulis, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu tergantung pada niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran perbuatan sesuai dengan yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya dan disepakati sebagai satu di antara hadis-hadis yang berkedudukan dan keutamanya sangat besar, serta merupakan salah satu di antara hadis-hadis yang menjadi dasar-dasar Islam.